Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Ipul Service. Kali ini Bang Ipul kedatangan tamu sebuah Magicom Yongma digital. Kendala tidak bisa hidup sama sekali ya teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita cek, mulai dari modul maupun sensor-sensor. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah Magicom digital, dimana untuk memasak nasi itu ada beberapa menu, mulai dari sop, kukus, cake, dan yang lainnya. Jadi ini sangat praktis ya teman-teman, untuk membuat sop maupun membuat bubur bisa dengan Magicom ini. Tetapi ketika rusak itu masalahnya biasanya kompleks. Nah, oke, perhatikan, langsung saja kita cek apa yang menjadi permasalahannya. Ini adalah modul dari Magicom Yongma. Jika kalian perhatikan, pada modul itu terdapat sebuah tanda hitam, yaitu menandakan bahwa komponen kosong. Di bagian atas itu terdapat induktor, dan sampingnya itu ada beberapa elko. Nah, ini induktor, dan ini elko juga terindikasi kembung teman-teman. Elko kembung, dan ini juga kembung. Kemungkinan masalahnya kompleks. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan merembet ke bagian IC. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, kita perlu mengganti modul Magicom menggunakan modul yang baru. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai sensor maupun heater. Sebelum kita menggunakan modul yang baru, kita perlu mengecek sensor-sensor apakah sensor tersebut aman atau tidak. Karena apa? Ketika kita mengganti modul yang baru, dikhawatirkan sensor itu ada yang rusak. Nah, apabila sensor rusak, maka ketika kita mengganti modul yang baru, itu pun tidak berjalan dengan maksimal. Oke, langsung saja kita cek sensor yang berada di termostat. Jadi di termostat itu, otomatis rice cooker itu terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu thermofuse, dan yang kedua itu sensor suhu. Oke, langsung saja kita cek menggunakan skala buzzer. Jadi untuk mengecek termostat itu, mengecek thermofuse itu kita cukup menggunakan skala buzzer. Kemudian kita tempelkan pada kabel heater ya, yaitu berwarna merah. Kita tempelkan satu probe ke soket, dan satu probe-nya kita tempelkan ke kabel merah yang mengarah ke modul. Untuk standarnya itu harus bunyi ya teman-teman, karena ketika kita tes dan berbunyi tit seperti itu, maka menandakan bahwa komponen tersebut bagus. Oke, ini sudah berbunyi, jadi bisa disimpulkan bahwa thermofuse itu aman. Selanjutnya kita cek heater, kita cek sensor teman-teman, maksudnya yaitu sensor pada bagian otomatis rice cooker. Kita cek menggunakan skala kilo ohm, karena untuk standar sensor ini sendiri yaitu kurang dari 50 kilo ohm. Oke, sudah kita posisikan ke skala kilo ohm, kemudian kita cek. Oke, perhatikan angka di sini teman-teman. Ini kita kalibrasi terlebih dahulu. Anggap saja ini sudah 0 ya, karena ini sudah agak error alatnya. Langsung saja kita posisikan probe ke kabel sensor suhu yang berada di otomatis rice cooker. Kita cari soketnya. Nah, ini yang berwarna hitam soketnya. Kita tempelkan bolak-balik, nggak masalah, karena kita mengecek karena kita mengecek resistensi pada sensor suhu. Oke, perhatikan pada monitor. Di situ terukur 42 kilo ohm. Standarnya itu kurang dari 50 kilo ohm. Jika terukur seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa sensor suhu masih dalam keadaan baik. Ini tidak usah kita ganti. Selanjutnya kita cek sensor suhu pada bagian tutup atas. Ini standarnya sama, yaitu kurang dari 50 kilo ohm. Oke, terukur sekitar 40 kilo ohm ya teman-teman. Maka bisa disimpulkan sensor ini masih bagus.
Kemudian ada beberapa komponen yang harus kita cek, yaitu heater. Yang pertama yaitu heater bagian atas. Standarnya itu sekitar 100 ohm ataupun lebih. Tetapi jika melebihi dari 200 ohm maka heater tersebut sudah molor alias tidak standar ya teman-teman. Kita cek seperti ini. Perhatikan monitor. Kita ukur nilainya yaitu sekitar 118 ohm. Ini masih kategori aman karena standarnya itu kurang dari sekitar 200 ohm. Berarti heater aman. Kita cek yang lain yaitu bagian heater bagian atas, bagian tutup teman-teman. Ini heater sangat penting karena ketika heater bagian atas rusak maka nasi bisa menjadi cepat bau. Oke, kita tes langsung. Tempelkan ke soket. Ini agak susah teman-teman karena posisinya seperti ini ya, jadi wajar, harap dimaklumi. Oke, kita tes langsung. Hasilnya yaitu 0,7. Nah, itu 0,7 kilo ohm. Ini masih dalam kategori bagus karena untuk standarnya itu kurang dari 1 kilo ohm. Berbeda dengan sensor tutup. Sensor tutup itu sekitar 4000 kilo ohm. Coba kita cek sensor bagian atas. Oh, maksud saya bukan sensor ya, heater bagian atas. Oke, kita cek. Nah, terukur sekitar 3,1 kilo ohm. Oke, bisa disimpulkan bahwa dari pengukuran ini komponen baik sensor maupun heater itu dalam kondisi bagus. Selanjutnya kita cek monitor. Nah, seperti ini monitor teman-teman. Untuk mengeceknya kita punya cara khusus yaitu menyuntik tegangan ke bagian soket. Jadi apabila kita suntik tegangan tetapi monitor itu tidak hidup, maka dipastikan bahwa monitor itu rusak. Nah, kalau sudah seperti ini berat nanti. Untuk itu kita cek terlebih dahulu. Di sini terdapat soket, beberapa soket. Nah, kita perhatikan di sini ada grounding dan plus 5 volt. Kita cukup menggunakan soket yang mengarah ke grounding dan yang mengarah ke tegangan 5 volt. Cukup kita suntik menggunakan tegangan dari cas HP ke dalam soket ya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kita tidak perlu membeli yang lain, cukup menyuntikkan tegangan ke dalam soket. Jangan sampai terbalik karena ketika terbalik kemungkinan akan menjadikan modul ini korslet ya teman-teman. Jadi harus tetap waspada. Oke. Ini sudah kita kasih tegangan, ternyata hidup ya teman-teman. Kita coba cek menu. Oke, kita beralih menu. Dan alhamdulillah ternyata monitor masih aman. Oke, kalau sudah seperti ini berarti bisa dipastikan bahwa monitor itu aman. Dan kita perlu mengganti modul dengan modul yang baru. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.